Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan teks drama tentang Ayahku Pulang. Sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Alifa Dewi. Saya Zahra Rentutresno. Saya Faiza Aulia Putri. Saya Siti Rusita Habibah. Saya Tinggal Dewi. Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya Natal, dengarlah suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya hari raya, setelah sholat kuampuni dosanya. kenapa masih ingat lagi masa yang lampau itu? Ingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ia masih ingat pada kita. Mintasi kemana, Bu? Mintasi keluar tadi mengantarkan Daitan atau Mintasi masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya dia tidak usah lagi membantu pulang sekarang? biarlah Nato, karena kalau ia sudah kawin nanti, itu tandanya itu tidak sia-sia nanti. Sebenarnya Ibu mau mengatakan kalau penghasilan itu tidak cukup untuk membayar apa yang kita berkeluarga, kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Mintasi nampaknya belum mau bersuami Nato, tapi dari pihak orang tua anak lelaki itu terus mendesak ibu saja. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Ah, uang, Nato. Maaf, Bu, bukan maksud aku mau menjual aja sendiri. Aku jadi mata terbuka. Mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak, mewah di waktu kami kawin dulu, tetapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Nato. Tidak, Nato, tidak, aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Tidak, cukuplah, aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana, Mintasi mestilah bersuamikan. Orang yang berbudi tinggi mesti. Tapi kalau bisa kedua-duanya sekaligus, Bu, ada harta ada budi. Di manalah dicari, Nato? Adik kau Mintasi adalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini keadaan kita susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini adalah karena ulah ayah, hingga Mintasi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintasi sudah merasakan pada kesirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus, ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Kalau saja aku punya uang 1 juta. Buat perkawinan Mintasi, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Nato. Sesudah Mintasi nanti, datanglah giliranmu, Nato. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri sekarang ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan Ibu ikut mengecek kebahagiaan atas diri payahku nanti, Bu. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Nato, karena nasibku bersuami tidak baik, benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun pada anaknya. Malam hari raya sewaktu ia pergi itu, tak tahu aku apa yang mesti aku kerjakan. Tetapi Maimun lambat benar pulang hari ini, Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya, karena katanya mungkin bulan depan dia naik gaji. Betul itu, Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tak punya uang, kita tak bisa melihat sekolahnya lebih lanjut lagi. Tapi kalau ia mau bekerja keras, tentu ia akan menjadi orang yang berharga di masyarakat. Nato, siapa yang sering kulihat bersepeda bersamamu? Dia itu cuma teman sekerja, Bu. Tapi ibu rasa pantas sekali dia buat kau, Nato. Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Buat apa memikirkan kalau sekarang, Bu? Mungkin kalau 10 tahun lagi nanti kalau sudah beres. tapi kalau Mintasi nanti sudah kawin, kau masih juga, Nato. Kau kan lebih tua. Waktu ayahmu pergi pada malam hari raya itu, ku perlu kalian anak-anakku semuanya. Hilang apaku. Sudah dah, Bu. Buat apa menghilangkan jelana? Lalu menunggu, Bu, Bang. Tidak. Agak lambat hari ini, Wan. Gimana kau berbuka puasa tadi? Di Jalan Murbo, tadi aku berbuka puasa bersama teman kantor, tapi biarlah ada perkawinan Mintasi nanti. Mana dia,
kekayaan nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang tua yang serupa benar dengan ayah. Oh begitu. Waktu Patirto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang tua, kira-kira berumur 60 tahun. Dia kaget juga karena orang tua itu seperti yang pernah dikenalnya. Katanya orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang itu menyingkirkan diri lalu menghilang di kerumunan banyak orang. Ah, tidak mungkin dia dari sini. Aku kira juga dia sudah meninggal, tinggal bumi, atau keluar negeri. Sudah 20 tahun semenjak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang juga yang pernah melihat hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tak ada lagi sama sekali kabar apapun tentangnya. Apalagi sesudah perang sekarang ini, di mana kita dapat bertanya? Bagaimana rupa ayah sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau, ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Ia suka meminjamkan uang karena kemarin, dan itulah. Selama hari raya ini, berapa hari kau libur, Mon? 2 hari, Bang. Oh ya, hampir lupa, masih ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan, Mon? Kemarin sore, Bang, kira-kira jam 5 Bagaimana pakaiannya? Tak begitu bagus lagi katanya, pakaiannya sudah compang-camping dan kopiahnya sudah hampir putih. Oh begitu. Kok masih ingat lupa ayah, Bang? Tidak ingat lagi aku. Semestinya Abang ingat, karena umur Abang waktu itu sudah 8 tahun, sedangkan aku saja masih ingat walaupun sama-sama. Tidak ingat lagi aku, sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cari tanya tentang ayah. Ya, kata orang ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Mintarsih, seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Bang Narto, ada kabar ayah lagi nih. Tadi pagi aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kau dapat banggakan kalau kau bisa jadi orang yang sangat berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau bisa lebih tinggi lagi karena aku tidak punya ayah. Tidak ada orang yang mau membantu aku. Tapi kau Maimun, yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Sudah berbuka puasa semuanya. Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Waktu saya lalu masuk itu tadi. Bang Narto, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, kami terlihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semua jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya. Coba kulihat. Siapa, Mon? Tak ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Mungkin. Bu, lupakan saja lah apa yang sudah berlalu itu. Waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak juga kenangan di masa itu yang tak dapat ibu lupakan. Mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum. Apa di sini rumah Nini Saleh? Astagfirullah, seperti suara ayahmu, Nak. Ayahmu pulang, Nak. Nina, engkau Nina? Saleh, kau Saleh. Kau memang berubah, Saleh. Ya, aku berubah, Nina. 20 tahun perceraian merubah wajahku. Dan ini tentu anak-anak kita semua. Ya, memang ini adalah anak-anakmu semua. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk, Nina? Tentu saja boleh, mari. Ayahmu pulang, Nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang, Nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Aku masih lemah, belum dapat berdiri. Dan nona ini siapa? Saya Mintarsih, Ayah. Ya Mintarsih. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik, Mintarsih, seperti ibumu di masa muda. Aku senang
harus memulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Gunarto bekerja di perusahaan tenun, dan Maimun tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Tiap kali keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan kasih, dia ini membantu aku menjahit. Ah, Ibu, 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tiap malam bagiku toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah masih belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-sahamku beri merosot, semua nilainya habis perang ini. Sesudah itu, semua segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwa. Kalian seperti harapan kasihku. Maukah engkau memberi segelas air untuk buatku, Gunarto? Hanya engkau yang tidak. Gunarto, ayahmu yang sedang berbicara itu. Mestinya engkau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narto tidak mau, maulah Maimun. Maukah engkau memberikan saya gelas? Baik ayah. Maimun, kapan kamu punya seorang ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kalau kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Tentu ibu cepat sadar. Dan jika kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak sulungan waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, apakah engkau waktu menangis di sekolah rendah dulu karena kau tidak bisa membeli kelereng seperti kawan-kawanmu yang lain? Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambalan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak punya seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah, lalu kenapa hidup kita melarang selama ini? Tapi Bang Narto, ibu sudah memaafkannya, kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang ini semua adalah kesalahan ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku jadi budak suruhan orang, dan ibu jadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha bekerja sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia. Aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayang dan terlihat di ruang mataku hanya gambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kedurjanaan. Lupa ia kepada anak dan istrinya. Juga lupa ia kepada kewajibannya karena nafsunya telah membawa ke pintu neraka. Hutangnya yang ditinggalkan kepada kita tertimbun-timbun sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu ikut hilang juga bersama ayah. Yang minggu itu, ya masa kecil kita sungguh sangat tersiksa. Maka jika memang kita mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Gunarto, tapi Bang, lihat ayah sudah seperti ini sekarang, ia sudah tua Bang Narto. Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Cuma karena ada seorang tua yang masuk ke rumah ini dan dia mengatakan kalau ia ayah kita. Lalu kau sebut pula ia ayah kita, padahal dia tidak kita kenal. Sama sekali tidak, Maimun. Coba kau perhatikan, apakah kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Bang Narto, kita adalah dari dagingnya, bagaimanapun buruknya kelakuan dia, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi maksudmu ini adalah kewajiban kita. Sudah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana. Lalu sekarang ia kembali lagi ke sini karena sudah tua dan kita harus memeliharanya. Enak betul. Gunarto, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu. Ayah kandung. Ayah kandung? Memang Gunarto yang dulu pernah punya ayah, tapi dia sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri.
orang tuaku, aku memperbaiki kesalahan di dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya benar kamu Narto. Aku seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorongkan diri agar diterima di mana tempat yang aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Narto, bagaimana sedih rasanya hatiku? Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah, jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan dan pernah juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji darah pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras Bang Narto. Jangan kau membela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang membiayaimu selama ini. Dari penghasilanku sebagai kulit dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Engkau menyakiti hati ibu, Bang. Kau ikut pula membela-bela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak menjadi ayahmu selama ini. Baiklah, peliharalah orang itu jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kau tidak merasakan dulu pahit di tengah hidup karena kita tidak punya seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti, bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Biarlah aku pergi, inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah, dan sadar. Langkahku terayun kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu, tidak sanggup sebenarnya masuk ke sini. Aku sudah tua dan Malam hari raya dia pergi dan datang untuk pergi kembali, seperti gelombang yang dimainkan oleh angin lebat. Demikianlah nasib ibu, Nak. Bang, bagaimana abang? Tidak dapatkah abang memaafkan ayah? Besok hari raya, sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan, kemana dia akan pergi setua itu? Tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Dalam ujian muda seperti ini, abang sudah dia pergi. Dia anak kita bang, ayah kita sendiri. janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih dia atau aku. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli dengan apa yang abang mau lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku kalau abang mau. Aku akan panggil ayahku. Ayahku pulang, ayahku mesti pulang. Maimun, kembali. Mana ayah bang? Mana ayahmu? Tidak aku lihat, hanya kopiah dan bajunya saja yang kudapati. Maimun, di mana aku dapatkan baju dan kopian itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi ayah meloncat ke dalam sungai. Benar kok. Dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati orang dan dia yang aku seperti itu juga ayahku. Aku telah membunuh ayahku sendiri. Ayahku pulang. Sekian saja yang dapat kami bacakan tentang zaman ayahku pulang. Sedia mohon